saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama. Ya, Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan. Ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Kenapa begitu? Pertama, saya mulai dari 2023 saja. Di 2023 anggaran Kemhan itu 131 triliun. Oke, yang digunakan untuk belanja alutsista itu sekitar 30-an triliun. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo. Harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Pak. 2,04 triliun rupiah. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Ya. Sorry ya. Sorry ya. Begini, jadi saya malah merasa Pak, dengan kita menjelaskan kepada seluruh anak buah, ini adalah set of value yang dipegang oleh pimpinannya, maka perdebatan itu menjadi dingin Pak. Perdebatan itu menjadi objektif. Tapi kalau kita tidak set value Pak, maka perdebatan itu bisa menjadi emosional. Konteks men-set value-nya itu dalam proses secara membuild konsensus atau bagaimana Pak? Sebagai contoh Pak, misalnya ketika kita berbicara tentang mengkonversi, ini terkait lingkungan hidup juga ujungnya, penumpang kendaraan pribadi kendaraan umum Pak, maka kita harus alokasikan anggaran yang cukup Pak, yang di dalam bahasa pemerintahan itu namanya subsidi. Itu pos yang harus kita siapkan alokasinya. Nah, tapi ketika parameter itu ada, berdebat dengan DPRD itu memudahkan sekali Pak. Kenapa? Karena kita bisa turunkan aspek keadilannya apa yang tercapai. Siapa yang mendapatkan benefit dari anggaran ini? Lalu public interest apa yang serve? Datanya mendukung. Jadi itu sebabnya kalau kita bergerak dengan rumusan ini Pak, maka being in government nggak akan takut dengan kritik Pak. Kenapa? Karena setiap ada kritik yang muncul, dia menjadi memperkaya proses policy formulation Pak. Karena kita pakai kriteria. Tapi kalau kita menetapkan sebuah kebijakan nggak pakai kriteria Pak, ada kritik, itu egonya kena Pak. Betul Pak. Ini kita terus terang pasti egonya bertahan untuk apa? Ya karena it's my proposal, it's my policy. Tapi kalau ada kriteria, maka kita tunjukkan di mana letak kekuatan, di mana karena kami bersyukur dengan pendekatan itu ketika berbicara dengan dewan, berbicara dengan stakeholder, itu menjadi mudah untuk menjelaskan. Dan ketika kita harus mengambil kebijakan, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, ini beberapa kali nggak sesuai, kita bisa kasih argumen balik Pak. Mau contoh Pak? Silakan Pak, monggo. It's your show. Saya udah selesai di Jakarta, jadi bisa ngasih contoh. Kalau enggak, I can be in trouble juga sekarang ini. Misalnya, upah minimum di Jakarta, menurut ketentuan sesudah Omnibus Law, itu mengalami revisi rumusnya. Rata-rata kenaikan UMP di Jakarta itu 8% per tahun. Sesudah ada Omnibus Law yang kemarin, berubah menjadi 0,8% per tahun. Oke.
Kalau kita ikut tadi rumusnya regulasi dulu, maka kita laksanakan itu Pak. Dan Bapak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau kenaikan UMP itu 0,8%. Inflasinya 3,6, pertumbuhan ekonominya 1,5%. Oke, gimana coba? Jelasin ya. Itu trade off-nya kan? Itu trade-nya. Terus nih pakai policy ini, keadilan, public interest, begitu dijelaskan, kami Jakarta berjalan tetap dengan rumus yang lama. Berbeda, kita being challenge dengan Apindo, challenge dengan Kadin, dan kami dibawa ke PT UN. Tapi dengan Kadin, dengan Apindo kami jelaskan, Bapak-bapak kalau mimpin perusahaan berani tidak naikin upahnya hanya 0,8%. You tell me kalau Anda berani. Nggak mungkin. Jadi ini Pak, kalau kami tidak pakai pendekatan seperti itu, berargumen balik untuk sebuah proses proposal itu menjadi sulit. Karena I says again, he says. Walaupun kita mengatakan data, tapi begitu pakai prinsip seperti itu, maka menjadi lebih mudah. Kalau keputusan yang pernah diambil secara populis tidak terlalu menguntungkan, tapi pernah diambil dan bagaimana menjelaskannya, itu apakah pernah dialami Pak? Pernah. Ketika mengugah sistem rekrutmen SMP, SMA terutama di Jakarta, yang membuat SMA-SMA favorit tidak lagi diisi hanya oleh keluarga-keluarga yang berkemampuan. Itu mengalami reaksi yang kuat sekali dari kelas menengah Jakarta. Karena kelas menengah Jakarta merasa sekolah-sekolah terbaik itu adalah hak mereka. Selama berdekade-dekade. Lalu dibuat sistem rekrutmen yang berubah. Dengan sistem rekrutmen berubah itu, maka komposisi siswa di sekolah itu berubah, Pak. Saya beri ilustrasi, Pak Wawan. SMA yang di Tebet sini atau di Bukit Duri, sekolah-sekolah bagus atau di Setiabudi sini. SMA ini 90% lebih, bahkan sebagian 95% dari orang tuanya itu berpendidikan S1, S2, S3 dari anak-anak di situ. Oke? Saya lihat datanya nih. Apa yang terjadi? SMA ini eskalator untuk mereka naik ke dalam perguruan tinggi yang berkualitas. Kalau kita membiarkan proses ini terjadi, maka ketimpangan di Jakarta akan makin lebar. Kenapa? Yang miskin masuk sekolah kelas 2, kelas 3, yang makmur masuk sekolah kelas 1. Diamkan ini, we are creating a time bomb in this city. Lalu kami introduce perubahan. Ini satu-satunya jenis kebijakan yang protesnya kelas menengah. Yang protesnya apa? Pemret-pemret, anggota DPR, pengusaha-pengusaha besar, itu semua yang protes. Kenapa? Karena mendadak dia bilang, anak saya nggak bisa masuk. Saya bilang, anak bapak tetap bisa masuk gitu. Cuman dulu yang bisa masuk itu didominasi. Itu anaknya supir ojek, anaknya pedagang kaki lima, dari dulu nggak bisa masuk. Dan mereka nggak pernah bisa protes. Enggak tahu nomornya gubernur. Tapi kalau yang kelas menengah punya. Ketika itu dilakukan, itu adalah salah satu kebijakan yang paling menerima tekanan terbesar. Dan saya boleh sampaikan Pak, mayoritas dari kita di bidang politik tidak mau mengambil kebijakan yang punya backlash terlalu besar. Pendidikan itu untungnya baru dirasakan 15 tahun lagi. Yang dapat untung nggak akan bilang terima kasih sama kita. Okay? Yang dirugikan hari ini protes dan hari ini keras. Tapi apa yang terjadi setelah kebijakan dilakukan Pak? Bapak datang ke sekolah-sekolah itu, maka akan ketemu sepertiga-sepertiga. Sepertiga anak orang tuanya berpendidikan SD, sepertiga anak orang tuanya berpendidikan SMP, SMA, sepertiga anak berpendidikan tinggi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita tahu ya, Dhanil itu adalah orang kepercayaannya Prabowo Subianto, orang dekatnya Prabowo, teman-teman. Dan waktu itu bagaimana Dhanil ya terang-terangan menyerang Anies ya. Mereka ini sebenarnya baper ya lantaran Anies itu menyerang Prabowo pada saat debat dulu ya. Tapi apa yang dikatakan Anies itu selalu benar ya. Bagaimana sikap Prabowo yang tidak tahan menjadi oposisi dan Anies Baswedan membuka ya, harta kekayaan Prabowo Subianto ya di bidang tanah dan sebagainya. Dan apa yang Anies katakan tuh karena beliau sudah riset ya, sudah tahu. Dan kalau kita melihat bagaimana pidato-pidato Anies itu teman-teman sangat luar biasa. Anies sangat-sangat hebat ya. Bahkan di debat Pilpres kemarin ya,
Anies itu menang telak ya, dan mempermalukan lawan-lawan debatnya. Anies kalau pidato tentang gagasan perubahan, teman-teman, itu sungguh luar biasa, ya, sungguh hebat. Ya. Kita berharap Anies akan menjadi presiden kelak ya, dan memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, Anies Baswedan ini tak luput dari dukungan masyarakat. 24% suara itu setara dengan 40 jutaan lebih suara rakyat Indonesia untuk Anies Baswedan. Jika suara ini, teman-teman, beralih ke menjadi suara partai, kita yakin Anies Baswedan akan menjadi partai pemenang di Pilpres 2029 nanti. Dan apalagi Anies sekarang masih kuat ya, elektabilitasnya masih sangat-sangat diperhitungkan dan sangat tinggi. Kita yakin Anies akan menjadi tokoh yang diidolakan. Bagaimana, Coach?